kembali di channel saya. Kali ini saya akan membahas mengenai persiapan pendakian saya ke Gunung Lawu bersama istri berdua. Pendakian ini akan memakan waktu 2 hari 1 malam saja. Dan kali ini saya akan membahas mengenai persiapan perlengkapan yang saya bawa. Ya. Pertama, saya akan mulai dengan aparel saya atau pakaian saya. Ya. Untuk perjalanan pendakian, saya akan menggunakan kaos quick dry lengan panjang dan celana quick dry comfortable yang bisa jadi celana pendek juga. Ya. Ini akan saya gunakan selama perjalanan. Ya. Kaos kaki dan topi, ya. Topi quick dry juga, sport, dan ada buff atau neck gaiter, ya. Dan untuk footwear, saya akan mengenakan sepatu boot, ya, karena saya lebih menyukai sepatu boot untuk mendaki gunung saat membawa ransel yang bebannya cukup berat, karena sepatu boot ini memang dirancang untuk melindungi ankle kaki pada saat kita membawa beban, ya. Ini. Dan untuk pakaian tidur saya akan mengenakan celana panjang thermal underwear, ya, yang celana panjang tightnya, dan base layer yang terbuat dari bahan quick dry yang cuman lebih anget, ya. Ini untuk pakaian tidur. Dan untuk ditambah dengan kaos kaki panjang. Kaos kaki ini juga akan saya gunakan kalau seandainya kaos kaki saya basah, ini sebagai pengganti untuk turun, ya. Terus ada balaklava atau berni, ya, ini hangat untuk tidur. Dan sarung tangan, jaga-jaga kalau suhunya menjadi dingin. Nah, untuk ada juga celana dan kaos cadangan atau kaos ganti, pakaian ganti. Nah, untuk celana dalam, pakaian dalam, saya biasa menggunakan celana dalam sekali pakai. Ya, kalau setiap traveling saya selalu menggunakan celana dalam sekali pakai buang, tapi tidak dibuang di gunung, ya, dibawa turun. Kemudian untuk jaket, ya, karena berhubung musim hujan, saya membawa jas hujan, ya, jas hujan lengkap dengan celananya, raincoat lengkap dengan celananya. Dan untuk lapisan kedua, saya untuk tidur atau untuk hangat-hangat, saya akan mengenakan jaket soft shell yang tidak terlalu tebal, ya, tapi hangat. Kemudian untuk outer layer, saya menggunakan jaket breathable dan waterproof, windproof, ya, parka. Ini saya lebih menggunakan ini tidak untuk hujan, ya. Itu sebabnya saya membawa jas hujan, karena harga jaket breathable cukup mahal. Jadi sayang kalau dipakai hujan-hujan dan umurnya akan jadi pendek, ya, tahannya. Jadi alasannya karena itu saya membawa raincoat juga, yang nanti kalau hujan lebih besar akan saya pakai. Nah, berhubung musim hujan, saya selalu membawa payung, ya. Payung ini cukup ringan, jadi sangat membantu saat di tenda atau saat berjalan, ya. Ini oke, itu yang untuk di perjalanan, ya. Dan untuk tenda, saya membawa tenda ukuran 2 orang, ya. Dan nanti tenda ini saya bawa tidak di packing seperti ini, tapi saya akan menggunakan stuff bag. Saya akan pisahkan packingnya antara
inner dan outer ya. Jadi memudahkan kita untuk packingnya di dalam ransel. Kalau seperti ini makan tempat ya. Nah, untuk sleeping bag sendiri saya menggunakan sleeping bag cukup yang low temperatur maksimumnya itu 2 derajat ya. Karena iklim Indonesia tidak mungkin sampai minus, paling 0. Itu pun juga musim kemarau. Kalau musim hujan cenderung lebih hangat ya, paling 5 derajat di puncak gunung ya. Ini cukup, tidak perlu yang tebal-tebal yang sampai minus atau apa itu too much, kelewatan. Jadi sebaiknya aparel kita yang kita perhatikan ya, layering prinsipal kita untuk tidur yang kita perhatikan. Selain itu saya juga bawa bantal tiup ya, ini hukumannya wajib bantal. Dan untuk matras saya menggunakan matras aluminium yang ini jenisnya cukup tebal lapisannya, cukup untuk satu tenda 2 orang ini. Kemudian untuk ransel saya menggunakan ransel 40 liter 40 liter tipe top loading single kompartemen dengan back system yang fix atau tetap yang ukuran torso sesuai dengan torso saya M. Untuk perjalanan juga trekking pole tidak lupa, dan juga kacamata hitam karena mata saya tidak terlalu kuat untuk di ketinggian ya. Saya sangat membutuhkan kacamata hitam. Kemudian GPS untuk navigasi ya, headlamp untuk penerangan, juga lentera tenda. Kemudian ini untuk membuang hajat ya, gali lubang. Dan mencis atau korek api saya selalu bawa 2. Nah, yang satunya ini saya lilitkan duct tape atau lakban ya. Ini sangat berguna untuk emergensi, misalnya tenda robek atau sepatu jebol, bisa diikat dengan lakban. Ini lakbannya kuat sekali, beda dengan lakban biasanya. Ini yang mereknya Gorilla ya. Yang merek Gorilla ini sangat kuat. Kemudian solipat ya. Dan ada gelas, sendok, tempat makan lipat, cukup buat saya makan. Ini gelas. Dan alat masak saya selalu bawa Trangia untuk 2 orang ini. Kenapa saya menyukai Trangia ini? Karena ya kompornya ada windshieldnya sehingga apinya bisa lebih jinak gitu ya. Jadi saat kita masak di vestibul ya atau di teras tenda itu apinya nggak sampai menjilat-jilat bagian tenda itu. Apalagi kalau ada angin kan. Kalau ada angin kan apinya cenderung jadi liar dan kemungkinan tenda bisa kebakar. Nah, dengan jenis kompor ini jauh api lebih dikendalikan. Dan bahan bakarnya pun saya sudah menggunakan gas karena adaptor kepala kompornya itu saya pakai gas jenis ini yang banyak di Indonesia. Ya, ada adaptornya. Kemudian untuk minum saya selalu pakai bladder 2 liter ya. Dan ransel ini sudah ada water bladder kompatibelnya, tinggal masukin. Dan juga saya bawa tempat air ya untuk ambil air mentah. Ini tempat lipat ya. Ukuran 4 liter, cukup banyak. Dan termos ya. Termos ini sangat esensial dan penting buat saya karena ini sangat bisa mengangkat semangat ya. Karena apa? Saat di perjalanan hujan atau dingin, ini termos ini berisi teh manis atau kopi panas ya. Jadi saat dingin gitu kita minum
saat ini itu kita minum teh panas sangat menaikkan semangat. Selain itu juga termos ini juga bisa kita gunakan sebagai penyimpan air panas saat malam. Jadi saat kebangun malam pengen minum air panas, kita tidak perlu repot-repot harus menyalakan kompor. Nah itu untuk ini. Dan untuk dokumentasi sendiri saya hanya bawa satu kamera action dan satu mengandalkan kamera HP nantinya, dan ada power bank. Nah itu. Nah selain itu saya juga punya kebiasaan bawa plastik bekas kantong belanja ini saya gunakan untuk sebagai tempat sampah, karena saya lebih menyukai membawa sampah dalam kantong-kantong seperti ini karena lebih gampang masuk ke dalam ransel dibandingkan kantong trash bag yang besar dan digantungkan di ransel, nyangkut di semak atau di ranting-ranting sehingga bocor dan akhirnya sampahnya bertebaran. Dengan seperti ini saya lebih aman membawa sampah turun tanpa harus khawatir sampahnya berceceran. Nah biasanya saya bawa ini ada beberapa buah ya, seperti ini mungkin 5 atau sampai 6. Dan selanjutnya oh ya, ini tas pinggang juga berguna saat di jalan ya, barang-barang yang kecil. Oke, demikian ininya perlengkapan yang akan saya bawa dan saya nanti akan packing ke dalam ransel ini. Untuk logistik nanti akan saya bahas setelah ini. Oke, sekarang saya sudah siap untuk packing ya. Tenda saya sudah masukkan ke 2 stuff bag. Ini inner, ini outer ya, jadi saya bisa mengenali dari warnanya. Dan sleeping bag sudah saya packing dengan dry bag ya. Pakaian juga sudah, jaket ya, semua sudah packing dengan dry bag. Dan water bladder juga sudah berisi air. Saya sengaja selalu packing dari rumah untuk air biar tidak repot saat di kaki gunung, tidak bongkar-bongkar ransel lagi untuk ngisi ya, selalu. Kemudian untuk makanan logistik, karena hanya 2 hari semalam dan juga tujuan yang gunung yang akan saya datangi adalah Gunung Lawu, yang mana di sana banyak warung ya. Tapi tetap saya membawa kompor karena saya menginginkan bisa masak air panas atau makanan-makanan kecil lainnya. Nah untuk makanan besar seperti nasi itu seringnya untuk makan siang saya selalu bungkus ya, dari bawah bungkus nasi, dan malamnya kadang saya menghangatkan nasi yang saya beli di bawah, atau di Lawu saya membeli dari warung untuk nasi. Dulu saya masih senang untuk memasak-masak waktu naik gunung, menghabiskan waktu banyak memasak sampai sama teman-teman bawa ulekan, ngulek, bikin sambal segala macam, bikin sayur asam. Saat ini saya lebih cenderung untuk menggunakan waktu saya untuk menikmati alam ya saat di gunung itu, karena memang tujuan untuk kesana untuk santai dan menikmati alam ya seperti itu. Jadi saya menggunakan waktu saya sebisa mungkin untuk lebih rileks. Jadi perkara memasak saya lebih cenderung untuk lebih simple sekarang. Dan itu sekarang juga sudah bisa terbantu dengan banyaknya beredar makanan-makanan siap saji seperti ini. Ini lauk buat sekali makan. Ini ada ayam kari ya, sama ini semur ya. Jadi masaknya gampang sekali, tinggal masukin air panas mendidih, selesai sudah 5 menit, 5-10 menit selesai sudah. Jadi tidak repot-repot. Dan nasi kita tinggal bisa beli di warung ke sana, atau saya juga membeli nasi siap saji ya, itu tinggal celupin air panas, cuman belum datang, hari ini baru datang ya, kemungkinan hari ini baru datang. Nah itu juga lebih gampang ya, tinggal celupin ke air panas, jadi sudah nasi ya itu. Dan untuk sarapan saya sering bawa jagung manis ini
yang saya gabungkan dengan telur ya. Dan untuk snack ya saya suka bawa bar-bar seperti ini ya, protein bar, dan ini buah-buahan bar ya, coklat ya, ini buat snack di jalan. Jadi itu untuk logistik ya, jadi tidak terlalu banyak ya, hanya terlebih gunung yang didatangin ini juga Gunung Lawu yang ada warung. Jadi mungkin untuk makanan berat seperti nasi saya bisa beli di warung. Nah, mungkin lauk aja, karena biasanya di warung tuh hanya menyediakan lauk yang seadanya mungkin. Jadi saya selalu bawa lauk siap saji seperti ini untuk membangkitkan selera makan. Ya. Nah, untuk minuman karena saya sukanya ngeteh ya, saya bawa berbagai macam teh di sini dan gula juga. Oke. Nah, saya akan mulai untuk packing. Ya. Saya akan mulai dengan memasukkan terlebih dahulu water bladder yang sudah bersih air ini. Oke, saya sudah siap. Semua sudah terpacking. Sekarang tinggal kita jalan. Nah, sekarang giliran saya nih yang jelasin isi-isinya apa aja yang dibawa buat besok perjalanan 2 hari 1 malam.
Yang pasti pertama adalah pakaian yang akan dipakai. Saya mau pakai celana pendek sama dry line, terus ada baju gantinya buat besok. Ini kaos kaki buat jalan sama kaos kaki tidur. Saya suka bawa kaos kaki kecil buat cadangan kalau basah atau perlu yang lain. Terus buat di jalan saya suka pakai buff, nggak suka pakai topi, tapi tetap perlu peluk ya buat tidur sama sarung tangan karena saya nggak tahan dingin, jadi perlu yang hangat-hangat kayak gitu. Juga ada daun jaket. Daun jaketnya bawa yang kecil sesuai dengan kondisi saat ini ya, kondisi perjalanan saat ini. Nggak lupa ada bantal ya, bantal kecil aja sama mukena. Ini adalah kotak P3K yang biasa kita pakai, isinya standar sih, sebenarnya cuma obat yang biasa kita pakai. Untuk penyakit-penyakit yang rutin biasanya cuma bawa obat sakit kepala, obat kalau diare gitu ya, hanya itu aja, sama obat luka gitu. Itu yang standar yang dibawa. Terus tadi ini juga ada baju buat malam sama celana panjang buat tidur ya, yang agak tebal, yang nyaman buat tidur. Nah, ini adalah pakaian yang dibawa. Terus ini yang baju daleman sih udah dimasukin di dalam ya, nggak usah diliatin. Untuk jaket, tadi selain bawa daun jaket, saya juga bawa buat angin. Terus ini adalah raincoat. Jadi sebenarnya jaketnya ada dua yang beda. Yang satu adalah yang raincoat, ini yang satu yang buat angin, dan ini yang buat anget di dalamnya. Udah itu pakaiannya seperti itu. Nggak banyak karena cuma 2 hari, jadi lebih simpel ya. Di luar itu sih jangan lupa bawa buat makan sama minum biasa, satu aja karena emang nggak macem-macem bawanya. Terus ada water bladder, buat saya segini tuh cukup ya buat naik. Terus ada payung, terus ada trekking pole. Kalau saya suka banget jalan pakai trekking pole, kayaknya biar lebih nyaman gitu. Nggak lupa tadi ada headlamp. Nah, ini headlamp sih sama cadangan batu baterainya ya, sama cadangan batunya. Di luar itu peralatan perempuan deh, ada deodoran, ada sunblock, ada krim kalau kesleo, terus ada yang buat udah itu aja. Yang ini sleeping bag buat tidur. Saya suka pakai yang ini, yang cukup sampai 2 derajat ya, cukup sampai 2 derajat. Terus ini sepatu yang buat dipakai, dan ransel 40 liter. Buat saya cukup segini aja karena nggak bisa juga bawa yang gede-gede ya. Satu lagi sih emang belum dimasukin, yaitu sendal jepit ya, tapi nanti aja pas mau berangkat dimasukin. Udah itu aja sih perlengkapannya, nggak banyak, dan cukuplah buat perjalanan 2 hari 1 malam ini.